Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Nurma Yunita dengan NIM 060311 8222704. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai salah satu kasus atau permasalahan mengenai etika pendidik. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UTS Etika Pendidik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbar Balian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas videonya. Pemirsa, sejumlah oknum guru dan siswi di salah satu SMA di Kota Bengkulu merundung seorang siswi sejak kelas 1 hingga kelas 3 yang membuatnya trauma ke sekolah. Pihak sekolah meminta maaf saat orang tua korban datang meminta pertanggungjawaban. Amarah orang tua siswi korban perundungan ini memuncak saat dipertemukan dengan oknum guru dan siswi yang melakukan bullying sejak korban masih kelas 1 hingga kini duduk di kelas 3. Orang tua mengaku anaknya tidak dirundung secara fisik, melainkan secara perkataan yang menyakiti perasaan anaknya. Sang anak bahkan juga difitnah jika mendapat nilai bagus. Akibatnya, anak perempuan mereka kesehatannya pun turut terganggu. Pembulian ya, mungkin secara fisik tidak, tapi secara verbal. Jadi anak saya dijauhi, dikatain gendut, hitam, dan sebagainya. Nah, mereka selalu mengatakan itu dan berulang-ulang. Nah, ini saya mendapatkan info ini bukan sekali dua kali, tapi terus menerus dari guru saksinya, dari anak-anak murid, bahkan ada rekaman. Nah, jadi kami di sini sebagai orang tua tidak menerima. Nah, terus fitnah yang dibuat oleh guru dan anak murid juga. Selain anak saya dibully, diomongkan anjing, jelek, hitam, sebagainya. Nah, anak saya juga difitnah. Kalau anak saya dapat juara itu, saya memberikan uang kepada guru-guru yang mengajar ataupun wali kelasnya. Sementara itu, perundungan ini pun diakui pihak sekolah yang langsung melakukan mediasi. Sejumlah guru yang melakukan perundungan dan siswa sudah meminta maaf secara langsung kepada korban dan orang tuanya. Pihak sekolah berjanji memberikan sanksi pembinaan kepada siswa maupun guru yang melakukan perundungan. Nah, dari kasus ini merupakan contoh nyata dari pelanggaran etika pendidik. Lantas, etika pendidik apa aja sih yang dilanggar oleh guru tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu perhatian dan empati. Seharusnya menjadi dasar bagi setiap pendidik dalam memperlakukan peserta didik. Namun, dalam kasus ini, guru dan teman-teman siswi justru melakukan perundungan verbal yang berulang-ulang, seperti menyebutnya dengan kata-kata kasar dan merendahkannya. Hal ini menunjukkan ketiadaan rasa peduli terhadap perasaan dan kondisi psikologis korban. Seorang pendidik seharusnya mampu memahami dan merespon kebutuhan emosional peserta didik, bukan malah menjadi pelaku atau membiarkan tindakan tidak manusiawi terjadi. Yang kedua yaitu sopan santun, yang seharusnya diekspresikan melalui sikap dan tutur kata yang baik, justru tidak terlihat dalam kasus ini. Guru dan siswa yang terlibat menggunakan kata-kata yang merendahkan dan menyakiti perasaan korban. Padahal, sebagai pendidik, guru seharusnya menjadi teladan dalam berperilaku santun dan menghargai orang lain. Sikap seperti ini bertentangan dengan prinsip kemampuan menjadi teladan dan kemampuan mempengaruhi secara positif. Ketiga, yaitu sikap yang dapat dipercaya dan kompeten. Sebagai seorang pendidik juga dipertanyakan dalam kasus ini. Guru yang seharusnya menjadi figur yang dapat diandalkan justru terlibat dalam fitnah dan perundungan. Fitnah yang menyatakan bahwa korban mendapatkan nilai bagus karena memberikan uang kepada guru adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak integritas pendidik. Hal ini juga menunjukkan ketidakmampuan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan transparan. Dan yang keempat yaitu ketaatan pada kedisiplinan dan komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman juga tidak terpenuhi. Perundungan yang terjadi sejak kelas 1 hingga kelas 3 menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak serius dalam menangani masalah ini sejak awal. Meskipun akhirnya dilakukan mediasi dan permintaan maaf. Tindakan ini terkesan hanya dilakukan setelah orang tua korban melaporkan. Sekolah seharusnya memiliki cara untuk mencegah dan menangani kasus perundungan, bukan menunggu hingga korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Yang kelima yaitu harga diri dan rasa percaya diri. Korban telah diinjak-injak oleh tindakan perundungan ini. Perkataan kasar dan fitnah yang dialami korban tidak hanya mempengaruhi kesehatan mentalnya, tetapi juga mengganggu proses belajarnya. Seorang pendidik seharusnya mampu membangun rasa percaya diri peserta didik, bukan meruntuhkannya. Lalu, apa sih solusi yang bisa dilakukan? Pertama yaitu pihak sekolah perlu membentuk tim khusus yang bertugas menangani dan mencegah kasus perundungan. Tim ini dapat terdiri dari guru, psikolog sekolah, dan perwakilan sekolah yang bertugas memantau interaksi di lingkungan sekolah serta memberikan edukasi tentang dampak negatif perundungan. Kedua yaitu pelaku perundungan.
Baik guru maupun siswa harus diberikan sanksi yang mendidik sesuai dengan tingkat kesalahannya. Sanksi ini tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga pembinaan karakter untuk menanamkan nilai-nilai empati, sopan santun, dan tanggung jawab. Selain itu, korban perlu mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan trauma dan rasa percaya dirinya. Sekolah dapat bekerja sama dengan psikolog atau konselor untuk memberikan terapi dan dukungan emosional kepada korban. Di sisi lain, orang tua juga perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Sekolah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi peserta didik. Selanjutnya, sekolah harus mengimplementasikan program anti perundungan yang mencakup pelatihan bagi guru dan siswa tentang cara menghargai perbedaan, mengelola konflik, dan berkomunikasi dengan baik. Program ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum atau diadakan dalam bentuk workshop dan seminar. Selain itu, membangun budaya sekolah yang inklusif dan penuh empati juga menjadi kunci utama. Guru dan staf sekolah harus menjadi teladan dalam bersikap dan berinteraksi dengan siswa, sementara siswa diajarkan untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Sebagai penutup, mari kita ingat slogan ini. Lindungi teman, jaga perasaan, dan ciptakan sekolah penuh empati. Sekolah adalah tempat untuk belajar, bertumbuh, dan meraih mimpi. Jangan biarkan perundungan merusak masa depan generasi muda. Ayo bersama-sama kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan untuk semua. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.